Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita kenalan sama 25 Nabi dan Rasul Allah. Ayo teman-teman. Mengenal 25 Nabi dan Rasul Allah. Wow, Kak, buku ini bersinar. Ini buku kisah para Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul itu apa, Kak? Nabi adalah orang pilihan Allah yang diberi wahyu petunjuk dari Allah untuk dirinya sendiri, agar ia beribadah dan menjadi teladan bagi orang lain. Sedangkan Rasul membawa ajaran atau syariat baru yang menjadi pedoman bagi umatnya. Oh gitu ya Kak, aku udah gak sabar mau tahu kisah-kisahnya. Ayo kita lihat bersama. Pertama, kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Allah menciptakannya dari tanah liat, lalu membentuknya dengan sangat indah. Kemudian Allah meniupkan ruh nyawa ke dalam dirinya. Dan hiduplah Nabi Adam. Allah mengajarkan Nabi Adam banyak hal, nama-nama hewan, tumbuhan, dan benda-benda di surga. Malaikat kagum. Mereka melihat Adam adalah makhluk yang sangat istimewa. Allah menempatkan Nabi Adam di surga yang indah. Semua dipenuhi dengan buah-buahan yang lezat. Tapi ada satu buah yang dilarang Allah untuk memakannya, yaitu buah khuldi. Lalu Allah menciptakan Hawa istrinya agar Adam tidak sendirian. Mereka hidup bahagia bersama. Namun ada satu makhluk yang iri, yaitu iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik dari Adam karena diciptakan dari api. Iblis pun membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah yang Allah larang. Akhirnya mereka tergoda dan memakannya. Lalu Allah menurunkan mereka ke bumi sebagai pelajaran agar manusia selalu taat dan berhati-hati terhadap godaan setan. Dan dari Nabi Adam dan Siti Hawalah manusia di dunia berasal. Yang kedua, kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sejak kecil ia dikenal cerdas, jujur, dan suka belajar. Nabi Idris adalah manusia pertama yang bisa menulis dengan pena. Ia mengajarkan orang-orang cara membaca dan menulis agar mereka bisa mencatat ilmu dan kebaikan. Nabi Idris juga dikenal rajin bekerja. Pekerjaannya adalah menjahit baju. Setiap kali jarum dan benangnya bergerak, bibirnya tak pernah berhenti berzikir kepada Allah karena ketaatannya yang luar biasa. Allah memberi Nabi Idris kedudukan yang tinggi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." QS Maryam, ayat 57. Sekarang kisah Nabi ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat sabar dan penyayang. Allah mengutusnya untuk mengajak kaumnya menyembah Allah, bukan berhala. Beliau berdakwah cukup lama, selama 980 tahun. Namun, banyak yang tidak mau mendengarkan. Mereka malah mentertawakan Nabi Nuh. Suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal. Dan banyak orang-orang mengejeknya karena membuat kapal di daratan. Nabi Nuh tidak peduli, ia tetap mengerjakannya dengan penuh keyakinan dan doa. Ketika kapal selesai, Allah memerintahkan, "Masukkanlah ke dalam kapal keluargamu, orang-orang beriman, dan sepasang hewan dari setiap jenis." Lalu langit menjadi gelap, awan berkumpul, hujan turun dengan sangat deras, dan air meluap dari bumi. Banjir besar menenggelamkan semua tempat. Kapal Nabi Nuh pun berlayar dengan aman di atas air berkat perlindungan Allah. Setelah lama hujan turun, akhirnya Allah memerintahkan bumi
untuk menyerap air. Air pun surut. Dan kapal Nabi Nuh berlabuh di sebuah gunung bernama Gunung Jat. Masya Allah Kak, kisah yang luar biasa sekali. Selanjutnya, Nabi keempat, Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam, masa kaum Ad yang terkenal sangat kuat dan tinggi besar. Mereka bisa membangun rumah dari batu, bahkan membuat istana tinggi seperti gunung. Namun, mereka menjadi sombong dan lupa kepada Allah. Mereka berkata, "Memang ada yang lebih kuat dari kami?" Kemudian Allah pun mengutus Nabi Hud alaihissalam yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Beliau adalah orang yang jujur, berani, dan sabar. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, tapi mereka berkata dengan sombongnya, "Kami tidak percaya, kami kuat, kami tidak butuh Tuhanmu wahai Hud." Setelah bertahun-tahun menolak ajakan Nabi Hud, Allah pun menurunkan peringatan. Langit menjadi gelap, awan hitam menutupi seluruh negeri. Orang-orang bersorak gembira mengira hujan akan turun. Padahal itu bukan hujan, melainkan angin topan yang sangat kencang. Angin itu berhembus selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Semua rumah hancur, pepohonan tumbang, dan kaum Ad pun binasa. Hanya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka pindah ke tempat lain dan hidup dengan damai. Selanjutnya, kisah Nabi Soleh alaihissalam. Dahulu, ada satu kaum bernama kaum Samud. Mereka tinggal di daerah yang indah bernama Al-Hir. Kaum Samud terkenal pintar membangun rumah di dalam gunung. Mereka hidup makmur dan kaya raya. Sayangnya, mereka menjadi sombong dan tidak mau menyembah Allah. Untuk menuntun mereka ke jalan yang benar, Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam. Beliau berasal dari kaum Samud sendiri dan sangat disukai banyak orang karena baik, jujur, dan bijaksana. Nabi Saleh pun mengajak untuk menyembah Allah. Tapi mereka menolak, menganggap Nabi Saleh aneh, dan berkata, "Bagaimana kami tahu Tuhanmu benar?" Kemudian, mereka menantang Nabi Soleh untuk membuktikan kenabiannya dengan mengeluarkan unta betina dari batu besar. Nabi Soleh berdoa kepada Allah, dan atas kuasa Allah, dari batu besar, keluarlah unta betina yang sangat besar dan indah. Dan Nabi Saleh berkata, "Ini unta milik Allah, biarkan ia makan dan minum sesuka hatinya. Jangan sakiti dia." Namun, ada orang-orang jahat yang iri dan kesal. Mereka membunuh unta itu. Nabi Soleh pun sedih dan berkata, Allah akan menurunkan azab dalam 3 hari. Kemudian bumi berguncang, suara petir menyambar dari langit. Dan hanya Nabi Saleh dan pengikutnya yang selamat. Selanjutnya, kisah Nabi siapa Kak? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di negeri Babilonia, tempat orang-orang menyembah patung. Ayahnya yang membuat patung-patung itu dari batu. Namun sejak kecil, Ibrahim kecil merasa aneh. Ia bertanya dalam hati, mengapa orang-orang menyembah benda yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa menolong? Suatu malam, ia melihat bintang. "Apakah ini Tuhanku?" katanya. Namun, ketika bintang itu tenggelam, ia berkata, "Bukan, Tuhan tidak mungkin hilang." Ia juga melihat bulan dan matahari, tapi semua tenggelam. Akhirnya, ia menyadari, Tuhanku adalah Allah yang menciptakan semuanya. Sekarang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang baik, sopan, dan berani menegakkan kebenaran. Allah mengutusnya kepada sebuah kaum yang tinggal di kota bernama Sodom. Tapi lama-kelamaan, penduduknya melupakan Allah dan berbuat banyak dosa. Nabi Lut menasihati dengan sabar. Tapi mereka mengejek dan mentertawakan Nabi Lut. Suatu malam, 3 malaikat datang ke rumah Nabi Lut dengan rupa seperti tamu laki-laki tampan. Kaum yang jahat mendengar kabar itu dan ingin berbuat buruk kepada para tamu tersebut. Nabi Lut berkata, "Jangan kalian lakukan kejahatan itu. Mereka adalah tamuku." Malaikat pun menenangkan Nabi Lut dan berkata
bahwa mereka datang atas utusan Allah. Azab akan datang kepada kaum ini pada waktu subuh. Tanah terbalik dan hujan batu panas turun dari langit. Hanya Nabi Lut dan pengikutnya yang beriman diselamatkan Allah. Selanjutnya kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar ketika Ismail masih bayi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah tandus, yaitu Makkah. Tempat itu sepi, tidak ada pohon, tidak ada air. Ketika air dan makanan habis, Ismail menangis kehausan. Siti Hajar berlari bolak-balik antara dua bukit, Syafa dan Marwah, mencari air. Tiba-tiba air memancar dari bawah kaki kecil Ismail. Itulah air Zam-Zam yang terus mengalir sampai sekarang. Ketika Ismail sudah dewasa, ia dan ayahnya, Nabi Ibrahim, membangun Ka'bah di Makkah. Mereka berdoa bersama, "Ya Allah, jadikanlah kami orang yang taat kepadamu, dan jadikan keturunan kami orang yang beriman." Selanjutnya, kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Saat itu, Nabi Ibrahim dan istrinya sudah sangat tua dan mereka belum punya anak. Malaikat datang membawa kabar gembira. "Wahai Ibrahim, Allah akan memberimu seorang anak bernama Ishak." Beberapa waktu kemudian, lahirlah bayi yang lucu dan sehat. Diberi nama Ishak. Ketika dewasa, Nabi Ishak menjadi nabi yang diutus Allah untuk kaum Kanaan. Beliau mengajarkan kaumnya agar menyembah Allah yang satu, bukan berhala. Ia dikenal sangat sabar, lembut, dan penuh kasih kepada semua orang. Meskipun ada yang membangkang, Nabi Ishak tidak pernah marah dan selalu penuh kasih. Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita salehah bernama Ribkah. Dari pernikahan itu lahirlah dua anak kembar, yaitu Nabi Yakub alaihissalam dan Isau. Kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lahir di negeri Kan'an yang sekarang adalah Palestina. Ketika dewasa, Nabi Yakub menikah dan memiliki banyak anak, 12 orang putra dan beberapa putri. Di antara anak-anaknya, yang paling disayang adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf sangat baik, cerdas, dan lembut hatinya. Namun sayangnya, saudara-saudara Yusuf menjadi iri. Mereka merasa ayah mereka lebih sayang kepada Yusuf, sehingga muncul rasa benci. Suatu hari, mereka membawa Yusuf jauh ke padang dan meninggalkannya di sana. Mereka berbohong bahwa Yusuf dimakan serigala. Mendengar hal itu, Nabi Yakub sangat sedih, tapi tidak marah. Nabi Yakub selalu berdoa kepada Allah agar Nabi Yusuf kembali. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Sejak kecil, Yusuf dikenal tampan, baik hati, dan sangat cerdas. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Kemudian ia cerita ke ayahnya. Nabi Yakub menjawab dengan lembut, "Jangan ceritakan ke saudaramu, nak. Nanti mereka iri." Saudara-saudara Yusuf merasa iri karena ayahnya lebih menyayangi Yusuf. Mereka mengajak Yusuf bermain ke padang yang jauh. Kemudian mereka melempar Yusuf ke sumur. Namun Allah menjaga Nabi Yusuf. Tak lama kemudian datang rombongan kafilah yang menimba air dan menemukan Yusuf di dalam sumur. Mereka pun membawa Yusuf ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi bernama Al-Aziz. Istrinya merawat Yusuf seperti anak sendiri. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan berakhlak mulia. Beberapa tahun kemudian, perapat masa paceklik benar-benar datang. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan, tanpa tahu bahwa Yusuf kini pejabat tinggi. Yusuf mengenali mereka, tapi ia tidak dendam. Kemudian Nabi Yusuf mengundang ayahnya, Nabi Yakub, datang ke Mesir
Ketika mereka bertemu, Nabi Yakub memeluk Nabi Yusuf dengan air mata haru. Dan saat itulah matahari, bulan, dan 11 bintang dalam mimpi Nabi Yusuf terwujud. Ayah dan saudara-saudaranya menghormatinya. Selanjutnya, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang hidup di daerah Hauran Syam. Beliau dikenal sangat kaya, memiliki banyak hewan ternak, tanah luas, dan anak-anak yang baik. Namun, Ayub tidak sombong sedikit pun. Beliau selalu bersyukur dan menolong orang miskin. Suatu hari, Allah ingin menguji keimanan Nabi Ayub. Satu persatu, nikmat yang dimilikinya hilang. Hewan-hewan ternaknya mati, rumahnya hancur, dan anak-anaknya meninggal. Tak hanya itu, Nabi Ayub juga jatuh sakit parah. Tubuhnya lemah, kulitnya rusak, dan hampir seluruh tubuhnya terasa sakit. Namun, lidah dan hatinya tetap berzikir mengingat Allah. Suatu hari, ketika rasa sakit sudah sangat berat, Nabi Ayub berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. QS Al-Anbiya 83. Kemudian, Allah berfirman agar Ayub mengguncangkan kakinya ke tanah. Kemudian, keluar mata air yang jernih. Ayub mandi dan minum dari air itu, dan dengan izin Allah, ia sembuh total. Tubuhnya kembali sehat, kulitnya bersih, dan wajahnya bersinar penuh cahaya. Allah juga mengembalikan kekayaannya dan memberinya anak-anak baru yang saleh dan penyayang. Selanjutnya, kisah Nabi siapa, Kak? Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihim adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau diutus oleh Allah kepada kaum Madian, yaitu sebuah kota yang makmur dan ramai. Kaum Madian memiliki banyak harta dan perdagangan, tapi sayangnya mereka tidak jujur. Mereka menipu dalam timbangan, mengurangi takaran, dan berbuat zalim kepada orang lain. Nabi Syuaib alaihissalam diutus untuk mengingatkan mereka dengan lembut. Beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, janganlah kamu curangi timbangan dan ukuran. Berbuatlah dengan jujur, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat curang." QS Hud 84-85. Sayangnya, sebagian besar kaum Madian tidak mau mendengarkan. Mereka malah mengejek Nabi Syuaib. Setelah bertahun-tahun berdakwah, hanya sedikit orang yang mau beriman. Kaum Madian tetap keras kepala dan terus berbuat curang. Akhirnya, Allah menurunkan azab yang dahsyat. Mula-mula datang guncangan bumi yang besar, lalu suara petir yang menggelegar. Semua orang yang menolak ajaran Nabi Syuaib binasa. Sementara Nabi Syuaib dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Siapa kali ini, Kak? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir pada masa Raja Fir'aun, seorang raja yang sangat kejam. Fir'aun takut ada anak laki-laki Bani Israel yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Karena itu, Fir'aun memerintahkan tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki yang baru lahir. Namun, Allah melindungi Musa. Allah memerintahkan ibunda Musa untuk meletakkannya di dalam peti, lalu menghanyutkannya di sungai Nil. Peti itu terbawa arus hingga tiba di istana Firaun. Istri Firaun, Asia, menemukan bayi Musa dan sangat menyayanginya. Firaun mengizinkan bayi itu dirawat tanpa mengetahui bahwa Musa akan menjadi nabi yang kelak menentang kekejamannya. Selanjutnya, kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Ia diutus oleh Allah untuk mendampingi dan membantu Nabi Musa dalam berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Harun dikenal lembut, bijaksana, sabar, dan pandai berbicara. Masya Allah, Kak, kisah yang sangat menakjubkan. Selanjutnya, kisah Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah salah satu nabi yang diterangkan dalam Al-Quran. Namun kisahnya tidak banyak diceritakan secara panjang seperti nabi-nabi lainnya. Beliau dikenal sangat sabar, adil, dan selalu menepati janji. Suatu hari, seorang raja yang sudah tua
ingin mencari penerus yang adil dan amanah. Ia berkata kepada rakyatnya, "Siapa yang sanggup memimpin negeri ini dengan 3 syarat? Tidak boleh marah, tidak boleh meninggalkan ibadah, harus selalu berlaku adil." Hampir semua orang tidak berani, kecuali seorang pemuda yang tenang dan baik, yaitu Dzulkifli. Raja kemudian memilihnya dan mengujinya. Ternyata, Dzulkifli berhasil menjalankan semuanya dengan baik. Beliau tetap bersabar, meskipun sering diuji oleh orang-orang yang mengganggunya untuk membuatnya marah dan berhenti beribadah. Akhirnya, semua orang mengakui bahwa ia adalah pemimpin yang jujur, sabar, dan adil. Karena kesabarannya yang luar biasa dan keteguhannya, Allah menjadikannya seorang nabi. Selanjutnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu nabi sekaligus raja yang sangat adil dan bijaksana. Allah memberinya banyak karunia, di antaranya kekuatan, kepandaian, suara yang sangat merdu, serta kitab Zabur. Ketika masih muda, Nabi Daud bergabung dengan pasukan Raja Salut. Pada masa itu, ada seorang raksasa yang sangat kuat dan ditakuti bernama Jalut. Dengan izin Allah, Daud berhasil mengalahkan Jalut hanya dengan ketepatan lemparan batu menggunakan ketapel. Setelah Raja Talut wafat, Allah menjadikan Daud sebagai nabi sekaligus raja. Meskipun menjadi pemimpin besar, beliau rendah hati, sederhana, suka berpuasa, dan selalu mendengarkan rakyatnya. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Beliau diangkat menjadi nabi dan juga raja yang sangat bijaksana, cerdas, dan adil. Allah memberi Nabi Sulaiman karunia yang sangat istimewa yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman bisa berbicara dan memahami bahasa hewan, termasuk semut, burung, bahkan jin. Diberi kerajaan yang sangat besar dan makmur, banyak tentara, pasukan manusia, burung, hewan, dan jin. Bisa memerintahkan angin. Angin dapat membawanya ke berbagai tempat dengan cepat. Jin membangun istana besar untuknya, termasuk bangunan dari kaca, batu, dan bangunan megah lainnya. Selanjutnya siapa, Kak? Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah salah satu nabi yang Allah utus setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau diutus untuk mengajak kaumnya kembali menyembah Allah, karena saat itu banyak orang menyembah berhala yang bernama Baal. Namun banyak dari mereka yang menolak ajakan Nabi Ilyas. Kemudian Allah memberikan hukuman berupa kekeringan panjang. Tanah menjadi kering, tanaman tidak tumbuh, hewan banyak mati, dan air menjadi sedikit. Baru setelah itu, sebagian dari mereka mulai sadar bahwa turunnya rezeki hanya dari Allah, bukan dari patung. Ketika mereka mulai bertaubat dan mengikuti dakwah Nabi Ilyas, Allah mengangkat azab tersebut. Hujan kembali turun. Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa adalah murid sekaligus penerus dakwah Nabi Ilyas Setelah Nabi Ilyas diangkat oleh Allah, Nabi Ilyasa dikenal sebagai orang yang sabar, taat, dan sangat peduli kepada umatnya. Meskipun banyak yang mengingkari, Nabi Ilyasa tidak pernah menyerah dan terus berdakwah dengan akhlak mulia. Ketika sebagian kaumnya bertaubat dan kembali kepada Allah, Allah memberi mereka hujan yang menyejukkan. Tanah menjadi subur, hasil bumi berlimpah, dan kehidupan menjadi aman serta makmur. Ini menjadi bukti bahwa ketaatan kepada Allah membawa kebaikan dan keberkahan. Selanjutnya, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah mengutus Nabi Yunus kepada sebuah kaum yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat. Mereka membantah dan mengejek Nabi Yunus karena merasa sangat sedih dan kecewa. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa menunggu izin Allah. Beliau kemudian pergi dan naik ke sebuah kapal untuk berlayar. Saat berada di tengah laut, badai besar datang dan kapal hampir terbalik. Para penumpang yakin bahwa ada orang yang bersalah di kapal. Mereka melakukan undian dan nama Nabi Yunus yang terpilih. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Yunus melompat ke laut dan Allah mengatur takdir terbaik untuknya. Ketika Nabi Yunus berada di laut, seekor ikan besar menelannya. Namun, itu adalah perlindungan dari Allah, bukan hukuman. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa dan bertaubat dengan sangat khusyuk.
Beberapa waktu kemudian, ikan memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus selamat dan kembali berdakwah kepada kaumnya. Selanjutnya, kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria adalah salah satu nabi Allah yang sangat soleh, sabar, dan penuh kasih sayang. Beliau tinggal di Baitul Maqdis, Palestina, dan dipilih Allah sebagai pemimpin serta guru bagi umatnya. Beliau juga menjadi pengasuh dan wali bagi Maryam kecil, ibu Nabi Isa. Nabi Zakaria merawat Maryam dengan penuh perhatian dan selalu membawanya ke tempat yang aman untuk beribadah. Nabi Zakaria sudah berusia sangat tua dan istrinya tidak bisa mempunyai anak. Namun, beliau tidak putus harapan. Dengan penuh iman dan khusyuk, Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh sebagai penerus dakwah. Suatu hari, malaikat datang membawa berita bahwa Allah mengabulkan doanya. Nabi Zakaria akan memiliki seorang anak laki-laki yang sangat soleh dan mulia, dan namanya adalah Yahya. Selanjutnya, kisah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Ia adalah seorang anak yang soleh, lembut hati, dan sangat taat kepada Allah sejak masih kecil. Allah mengutusnya sebagai nabi untuk membimbing kaum Bani Israel menuju kebenaran. Nabi Yahya hidup di masa raja yang zalim. Raja tersebut melakukan hal yang tidak baik. Nabi Yahya melarang dan menjelaskan bahwa perbuatan itu haram di sisi Allah. Namun, raja itu tidak suka ditegur. Kemudian memerintahkan tentaranya untuk membunuh Nabi Yahya. Beliau wafat sebagai syahid dan meninggalkan keteladanan yang sangat besar. Selanjutnya, kisah Nabi Isa alaihissalam. Ibu Nabi Isa bernama Maryam, seorang wanita yang sangat solehah. Suatu hari, malaikat Jibril datang dan memberi kabar bahwa Maryam akan memiliki seorang anak laki-laki bernama Isa. Meskipun Maryam tidak pernah menikah, Allah memberi Nabi Isa ilmu dan hikmah sejak kecil. Beliau adalah orang yang lembut, penyabar, dan bijaksana. Ketika dewas, Nabi Isa berdakwah membawa bukti dan mukjizat yang jelas. Akan tetapi, banyak dari kaumnya tetap tidak mau beriman. Sebagian dari mereka iri, marah, dan ingin membunuh Nabi Isa. Saat orang-orang ingin menangkapnya, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menyelamatkannya. Allah juga menjadikan wajah salah satu pengkhianat tampak seperti Nabi Isa, sehingga dialah yang tertangkap, bukan Nabi Isa. Dan Nabi yang terakhir, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tahun Gajah. Ayah beliau, Abdullah, wafat sebelum beliau lahir. Ibunya bernama Aminah. Ketika masih bayi, beliau diasuh oleh seorang wanita mulia bernama Halimah As-Sa'diyah. Sejak kecil, Nabi Muhammad terkenal jujur, baik hati, tidak pernah berbohong, suka menolong, disukai semua orang. Orang-orang sampai menjulukinya Alamin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau berdakwah di kota Mekah dengan penuh kesabaran. Meski banyak yang menolak dan menyakiti beliau. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad suka menyendiri di Gua Hira untuk beribadah. Suatu malam, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama. Iqra, bacalah. Saat itulah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah. Di sana, beliau disambut dengan gembira dan membangun masyarakat yang penuh persaudaraan, keadilan, dan kasih sayang. Islam pun menyebar dengan cepat karena akhlak beliau yang lembut. Alhamdulillah, kita sudah mengenal 25 nabi dan rasul Allah. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.